Maleakhi 4 ayat yang pertama. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Ayat ini berbicara apa? Ayat ini berbicara tentang perapian, tetapi bukan berbicara tentang perapian logam yang memurnikan, atau berbicara tentang dapur pemurnian dalam kitab Daniel. Ini berbicara tentang hari Tuhan. Hari Tuhan yang mengerikan, hari Tuhan yang menggetarkan hati, hari Tuhan yang membuat setiap lutut akan goyah. Dan hari Tuhan ini digambarkan oleh Maleakhi sebagai perapian yang membakar, yang memakan habis. Bahkan dikatakan dalam ayat ini, semua orang gegabah dan setiap orang berbuat fasik seperti jerami yang terbakar pada hari Tuhan itu. Tidak bersisa, semuanya habis, semuanya lenyap, semuanya termakan, semuanya terbakar api. Dan hari Tuhan itu menakutkan. Hari Tuhan itu hari yang dimana setiap orang-orang membuat hati mereka getir. Dan Alkitab mengatakan hari Tuhan itu membuat hati orang yang seperti apa? Alkitab menuliskan bahwa semua orang gegabah. Apa artinya gegabah? Artinya mereka asal-asalan. Artinya mereka sembrono. Artinya mereka tidak peduli dengan serius. Artinya mereka asal gampang, asal mudah. Dengan segala sesuatu gak perlu diperhatikan dengan baik. Dan siapakah di antara orang-orang yang ditergolong sebagai orang yang gegabah ini? Saya menemukan ada 2 jenis di dalam Alkitab orang yang dituliskan sebagai orang yang gegabah. Yang pertama adalah 5 gadis bodoh di dalam perumpamaan gadis bijaksana dan gadis bodoh. Si gadis bodoh ini disebut sebagai orang yang gegabah karena memang dia tidak mengutamakan yang utama. Dia mengabaikan yang utama. Dia memperhatikan yang tidak utama. Dia sibuk dengan yang tidak utama. Dia sibuk dengan dandannya. Dia sibuk dengan gaunnya. Dia sibuk dengan make up-nya. Dia sibuk dengan segala sesuatu. Mungkin juga mereka sibuk dengan pelitanya. Mereka sibuk dengan keindahan pelita yang dia punya. Dia sibuk dengan warna-warna dalam pelita, tapi dia mengabaikan minyak. Dan itu yang terjadi ketika gadis bodoh ini menyadari ketika dia menunggu waktunya lama, dia dengan gadis yang lainnya pada tertidur, tiba-tiba ada suara yang berseru bahwa mempelai pria datang, bangunlah, sambutlah. Dan setiap orang membenahi dirinya lalu menyiapkan pelitanya. Pada saat itu mereka terkagetkan bahwa pelita yang mereka punya minyaknya hampir habis dan apinya sudah mulai padam. Dan itu membuat mereka menjadi mulai mengerti bahwa yang utama tidak bisa diabaikan. Lalu dia minta kepada seorang yang lainnya, tolong berikan minyakmu yang sedikit kepadaku. Tetapi si yang pembawa buli-buli minyak itu berkata, tidak, nanti kami tidak cukup untuk kami dan tidak cukup untuk kamu. Pergilah ke warung, belanjalah, belilah. Cuma itu waktu yang tidak tepat untuk menyiapkan minyak pada saat itu. Dan hari itu mau tidak mau gadis-gadis bodoh ini harus pergi dari tempatnya untuk mencari minyak. Dan dia meninggalkan prosesi yang sedang berjalan pada waktu itu. Dan ketika dia tiba, setelah mereka mendapatkan minyak, dia sadar bahwa waktu dia tinggalkan adalah sebuah kesalahan.